merdeka. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-79 ya. Puji Tuhan, Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Shalom juga jemaat yang beribadah di rumah. Puji Tuhan, minggu depan kita ketemu ya bersama-sama, kita onsite di tempat ini. Tanpa terasa kita telah memasuki minggu ketiga dari bulan Agustus di tahun 2024 ini. Kita merayakan Hari Kemerdekaan. Tema tahunan Gereja Rehoboth adalah Walk in Jesus Christ ya. Tema bulan Agustus adalah Walks on the Sea, yaitu berjalan di atas air. Dan pada pagi hari ini judul firman Tuhan adalah Lord Save Me. Tuhan selamatkan aku. LAI menerjemahkan Tuhan tolonglah aku. Karena Dia Allah satu-satunya penolong kita. Saya akan menyanyikan sebuah lagu, saudara yang bisa ikut bersama-sama ya. Yang mengatakan Yesus satu-satunya penolong dan tidak ada yang lain. Mari kita akan terus berseru, Tuhan tolong aku. Dan Dia pasti, sangat pasti akan menolong saudara dan saya. Amin saudara, mari kita beri kemuliaan buat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Hanya Dia satu-satunya pengharapan kita. Satu-satunya Dia yang dapat menolong ketika kita teriak, Tuhan selamatkan aku. Tuhan tolonglah aku. Amin. Nyanyikan lagi ya. Walau dunia berubah, yes Lord, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Amin. Yes Lord. Kau dahsyat, Kau luar biasa, Kau bisa diandalkan. Thanks God. Thank you Lord. Makasih. Amin. Sampai selamanya Kau dah Tuhan, Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku.
satu-satunya pengharapanku. Amin. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Yesus, Engkau satu-satunya pengharapan kami. Engkau satu-satunya penolong kami dan Engkau bisa diandalkan. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kembali kami mau belajar kebenaran firman Allah. Berfirmanlah buat kami semua, kami siap untuk mendengar. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami Tuhan. Agar kebenaran firman Allah sungguh menjadi pegangan hidup kami seumur hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami peralaskan doa kami. Amin. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini firman Tuhan berjudul Lord Save Me atau Tuhan tolonglah aku. Bahasa di LAI di Alkitab Saudara ditulis Tuhan tolonglah aku. Ayat mas kita terdapat dalam Matius pasal 14 ayat 30 sampai 31. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk berdiri semua. Kita mau baca ayat mas kita pada pagi hari ini. Matius 14 ayat 30 sampai 31. 23. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya sehari-hari. Silakan duduk. Dalam terjemahan lain, New King James Version, terjemahan bebasnya seperti ini. Tetapi ketika dia melihat angin riuh, angin ribut, ya, dia takut, Petrus yang dimaksud di sini, dan mulai tenggelam. Dia berteriak mengatakan, Tuhan selamatkan aku. Dan segera Yesus mengulurkan tangannya dan menangkapnya dan berkata kepadanya, Wahai engkau yang kurang percaya, mengapa engkau ragu? Seringkali dalam hidup kita juga dikuasai oleh rasa takut seperti yang Petrus alami. Kejadian sehari-hari membuat kita takut. Rasa takut adalah salah satu bentuk emosi dasar, sama seperti kita gembira, kita sedih, dan sebagainya. Rasa takut itu normal. Yang tidak normal adalah ketakutan. Itu merupakan satu respon semua makhluk hidup terhadap bahaya yang mengancam atau membahayakan dirinya. Rasa takut itu tidak perlu dikhawatirkan. Semua orang bisa merasa takut. Itu adalah salah satu mekanisme untuk kita bertahan hidup. Kalau kita melihat ada kebakaran, kita tidak mungkin untuk datang ke tempat kebakaran itu, masuk ke dalam api itu karena kita ada rasa takut. Jadi itu adalah salah satu rasa untuk kita bertahan hidup. Yang perlu kita sadari adalah kita tidak boleh ketakutan. Dicekam oleh ketakutan terus menerus. Sehingga apa-apa takut. Itu yang tidak normal. Karena 2 Timotius 1 ayat 7, firman Allah mengatakan sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Firman Tuhan yang kita pegang. Ada dua penyebab dari rasa takut. Penyebab dari luar dan penyebab dari dalam, dari eksternal dan dari internal. Dari eksternal misalnya kita dua panca indera yang paling sering menyebabkan kita rasa takut adalah mata dan telinga. Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat. Kadang-kadang juga lewat sensorik, lewat peraba atau perasa kita merasa takut. Kenyataannya itu seringkali membuat kita takut, tapi jangan lupa. Ada lebih dari 7.000 firman Tuhan, janji Tuhan dalam Alkitab yang menjadi milik saudara dan saya, yang menjamin bahwa Allah ada menyertai kita. Tidak perlu takut. Kalau rasa takut ada, enggak apa-apa, itu wajar, cuma datang pada Tuhan dan berseru, Lord save me, Tuhan tolong aku. Hal ini yang seharusnya membesarkan hati kita. Hal ini yang seharusnya membuat kita menjadi lebih berani menghadapi berbagai macam tantangan karena ada lebih dari 7.000 janji Tuhan dalam Alkitab yang menjamin saudara dan saya ada dalam sepengetahuan Tuhan semuanya. Karena itu kita harus tahu bahwa God is greater than any problem I have. Tuhan lebih besar daripada masalah yang aku punya.
daripada masalah yang aku hadapi. Kita harus yakini itu dalam hati kita, bahwa Allah lebih besar daripada masalah kita. Apapun, masalah apapun dalam semua segi kehidupan kita. Berikut, ada berapa situasi yang seringkali membuat seorang merasa takut atau fobia. Misalnya takut ketinggian, takut kegelapan, takut kesendirian, biasanya orang seperti ini takut mati. Takut pada objek yang kelihatan, pada ular misalnya atau pada serangga gitu ya. Takut dimarahi bos, kalau karyawan saya juga pernah bekerja lama puluhan tahun, takut dimarahi bos. Kalau bikin salah ya pasti takut, kalau nggak bikin salah ya harus bisa mempertanggungjawabkan. Kemudian takut dijauhi teman-teman. Ini berbagai macam kalangan ya, mau anak muda, mau anak-anak, mau orang dewasa. Kita seringkali begitu penting komunitas kita itu, sehingga kalau komunitas itu mengajak kita untuk berbuat dosa, menyimpang dari kebenaran firman Allah, kita merasa takut. Takut apa? Sungkan. Takut dijauhi oleh teman-teman. Hati-hati ya saudara, ini warning buat kita. Ini kita harus hati-hati, tetap kita harus menolak dosa, sekalipun itu adalah disodorkan oleh komunitas kita, teman-teman dekat kita. Selalu ingat kebenaran firman Allah. Jelas ya bulan lalu, kita berminggu-minggu kita belajar merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ada berapa orang juga yang mengatakan seperti ini. Tapi kenyataannya saat ini saya sedang tidak baik-baik saja. Hidup saya seperti di padang gurun. Hidup saya bagaikan perahu di tengah angin badai. Sedang mengalami sakit penyakit. Sedang banyak utang. Bangkrut karena ditipu orang. Rumah tangga saya tidak sedang baik-baik saja, pasangan saya berselingkuh. Atau anak-anak yang sulit diatur, anak-anak yang jatuh ke dalam berbagai macam masalah. Itu kenyataan. Saudara ingatlah bahwa kenyataan harus tunduk pada kebenaran firman Tuhan. Yuk kita ucapkan sama-sama. Kenyataan harus tunduk pada kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi semua katakan. Kenyataan harus tunduk pada kebenaran firman Tuhan. Jadi yang kita pegang apa? Kenyataan atau kebenaran firman Tuhan? Kebenaran firman Tuhan. Yang kita pegang harus seperti itu. Kita harus mengenal kebenaran itu. Yohanes 17 ayat 17 mengatakan firman-Mu adalah kebenaran. Firman Allah adalah kebenaran. Itu yang kita pegang. Penuhi hati dan pikiran kita dengan kebenaran firman Allah. Ingat ya tadi saya sudah katakan bulan lalu kita temanya merenungkan firman Tuhan, meditate of the God's word. Kenyataan harus tunduk pada kebenaran. Colek kiri kanannya coba katakan. Kenyataan harus tunduk pada kebenaran. Colek kiri kanannya biar ingat. Kenyataan harus tunduk pada kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran firman Tuhan. Yesus adalah kebenaran, jelas Yohanes 14 ayat 6 mengatakan bahwa Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Baca firman Tuhan, baca, jangan cuma seminggu sekali. Jangan cuma waktu Syaron, sebulan sekali Syaronnya. Jangan cuma tiap minggu jam ibadah aja, tapi baca tiap hari. Renungkan firman Tuhan siang dan malam, deklarasikan, ucapkan firman Tuhan itu dengan mulut kita sehingga telinga kita mendengar firman itu. Oh saya gampang bisa dengar YouTube, bisa dengar khotbah di YouTube. Tapi yang paling ampuh adalah deklarasikan firman Tuhan, baca dan suarakan firman Tuhan sehingga terdengar oleh telinga kita. Karena firman Tuhan Yesus yang mengatakan Paulus yang mengatakan dalam Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan, akan firman Kristus. Saudara, saya mau kasih 3 saja ya, 3 ayat ya, padahal lebih dari 7.000 dong. Lebih dari 7.000 janji Tuhan yang saudara bisa deklarasikan, saudara bisa ucapkan sehingga telinga kita mendengarnya. Kita cuman lihat 3 aja ya saudara. Saudara yang sedang mengalami kesulitan, saudara yang sedang mengalami, hidup saya tidak baik-baik saja gitu ya. Kita ucapkan sama-sama ya. Filipi 4 ayat 19, 2, 3. Allahku
akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Satu lagi, Filipi 4 ayat 13, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara, satu ayat lagi. Saudara yang sedang sakit. Saudara barangkali ngerasa, aduh saya dalam kelemahan tubuh. Saudara, ada ayat firman Tuhan yang mengatakan seperti ini. 2, 3, Yohanes 11 ayat 4, 2, 3. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, ini perkataan Yesus saudara. Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Amin saudara. Saudara yang sedang dalam kelemahan tubuh, deklarasikan ayat ini, katakan bahwa penyakit itu tidak membawa kematian buat saya. Penyakit itu mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini Yesus yang katakan saudara, deklarasikan, ucapkan sehingga telinga mendengar. Jangan aduh saya mah sakit ini dan itu. Ada orang yang bangga saudara, punya penyakitnya banyak, ada orang yang bangga seperti itu. Ada, saya ketemu orang yang seperti itu. Saya itu sakit, ada jantung, ada kolesterol, ada diabetes. Bangga dong dia punya penyakit banyak-banyak. No, anak Tuhan tidak seperti itu. Anak Tuhan yang ada dalam kelemahan fisik boleh deklarasikan ayat ini. Ini adalah perkataan Yesus sendiri yang mengatakannya. Saudara, ada lebih dari 7.000 janji Tuhan yang bisa kita deklarasikan, ucapkan sehingga telinga kita mendengar. Setiap hari, setiap saat. Saudara tadi penyebab yang dari dalam ya, dari luar, sekarang kita penyebab dari dalam. Saudara, penyebab dari dalam itu barangkali peristiwa buruk yang pernah kita alami di masa lampau atau trauma yang berat di masa lampau, misalnya perceraian, KDRT, kemudian pelecehan seksual dan sebagainya. Sehingga menimbulkan rasa cemas, rasa takut, rasa khawatir, bahkan putus asa dalam diri kita. Berbagai hal buruk bisa muncul dalam pikiran kita, hal-hal yang tidak diketahui, hal yang tidak bisa dipastikan. Sebab itu kita perlu menjaga hati. Amsal mengatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Dari sanalah timbul kehidupan bukan kematian. Kita perlu menjaga hati. Boleh membaca, mendengar berita-berita di TV, dimanapun lah media yang saudara punya, yang saudara buat baca dan dengar. Tapi jangan renungkan itu. Firman Tuhan mengatakan renungkan firman Tuhan siang dan malam. Bukan berarti haroyo tiap hari cuma baca Alkitab aja dari pagi sampai malam. Bukan saudara. Tapi mengaplikasikan firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Kemudian merenungkannya di malam hari ketika kita mengevaluasi. Apa saja yang sudah kita kerjakan sepanjang hari. Barangkali ada dosa, Tuhan ingatkan, ya minta ampun sama Tuhan. Barangkali ada salah jalan, barangkali berpikir jahat tentang orang lain, ya minta ampun sama Tuhan. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Saudara, seharusnya kita makin banyak lagi belajar firman Tuhan. Seharusnya kita makin banyak lagi memenuhi hati dan pikiran kita dengan kebenaran firman Allah. Itu yang akan membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan. Hal itu semua akan muncul secara tiba-tiba saja dalam pikiran kita. Karena apa? Karena Roh Kudus mengingatkan kita. Roh Kudus kan kerjanya itu untuk salah satu pekerjaan Roh Kudus itu mengingatkan kita akan kebenaran firman Allah. Jadi kalau saudara baca, saudara hafal, saudara deklarasikan tiap hari, itu semua memenuhi hati dan pikiran saudara. Roh Kudus akan mengingatkan. Sebenarnya sebagian besar daripada apa yang kita khawatirkan tidak pernah terjadi saudara. Silahkan direnungkan. Saya mengalami itu. Sebagian besar daripada apa yang saya khawatirkan tidak pernah terjadi. Tapi hati kita seringkali dikuasai oleh rasa khawatir dan takut. Hati perlu dijaga. Jangan terbawa emosi. Tarik napas panjang. Hitung 1 sampai 10. Saudara ya, begitu. Karena apa? Karena Amsal 4 ayat 23 mengatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Dari sanalah. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Terjemahan lain mengatakan waspada mengawasi hatimu. Disitulah kehidupan dimulai. Jaga hatimu di atas segalanya. Karena itu menentukan jalan hidupmu. Apa yang dalam hati kita itu akan menentukan langkah kehidupan kita. Renungkan firman Tuhan siang dan malam saudara. Ada juga
orang-orang yang merasa takut, khawatir, kemudian timbul gatal-gatal, pusing, mual, sakit-sakit otot, perlu ke tempat refleksi begitu ya. Waktu, ayo ke dokter dong, dilihat apa kamu cek darah atau apa, ternyata semua normal. Itu namanya psikosomatis saudara. Jadi karena emosional, psikologis, pikiran seorang dapat mempengaruhi kesehatan. Sebab itu hati-hati ya saudara. Serahkan semua kepada Tuhan. Hiduplah takut akan Tuhan. Apa itu takut akan Tuhan saudara? Tuhan itu raja di atas segala raja. Firman Tuhan mengatakan Amsal 9 ayat 10 permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan dan mengenal yang maha kudus adalah pengertian. Jadi takut akan Tuhan itu, Tuhan merupakan raja dan segala raja, kita perlu kagum, hormat dan taat. Itu artinya takut akan Tuhan. Kagum, hormat dan taat kepada Tuhan. Bukan takut seperti kita melihat ular atau melihat ketemu serangga yang menyeramkan buat kita yang takut serangga begitu ya. Bukan seperti itu. Tapi hidup kagum, hormat, dan taat kepada kebenaran firman Tuhan. Itu namanya takut akan Tuhan. Tanpa ragu, tanpa dipaksa oleh orang lain. Dengan kerelaan hati kita hidup takut akan Tuhan. Saudara, kita belajar ya, rasa takut itu ada penyebabnya dari luar, lewat mata dan telinga atau alat sensori kita. Kemudian ada dari dalam, trauma masa lalu dan sebagainya. Dan kita sudah belajar takut akan Tuhan. Saudara, selanjutnya kita mau belajar yang bagian kedua, yaitu butuh iman saudara. Butuh iman untuk kita bisa berseru, Lord help me, Lord save me, Tuhan tolong saya, Tuhan selamatkan saya. Butuh iman. Aktifkan imanmu. Tetap tenang. Karena ketakutan seringkali membuat kita tidak bisa berpikir wajar. Ketakutan seringkali membuat kita tidak bisa berpikir normal. Panik yang ada semuanya. Tapi aktifkan imanmu. Tidak fokus pada kelemahan atau fakta yang ada. Ingat tadi saudara, kenyataan harus tunduk pada apa? Kenyataan harus tunduk pada apa? Pada kebenaran firman Tuhan. Jangan berpegang pada fakta, jangan berpegang kepada kelemahan diri sendiri. Kita lihat sebentar ya tentang Abraham ya. Saudara. Dalam Roma 4 ayat 19. Imannya Abraham ini tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya, ini fakta nih, tubuhnya ya fakta. Tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya. Fakta juga. Usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Saudara, Abraham dalam keadaan yang benar-benar mustahil untuk mendapatkan anak perjanjian dari Tuhan. Faktanya udah umurnya, udah tubuhnya lemah, udah rahim Sarah juga tertutup. Saudara, itulah yang dihadapi oleh Abraham. Tapi Abraham tidak mau fokus pada kelemahan, Abraham tidak mau fokus kepada fakta kehidupan, tidak. Abraham tidak fokus pada kelemahan atau fakta. Kita hanya bisa fokus pada satu. Tidak bisa kita fokus kepada beberapa, itu tidak bisa saudara. Fokus itu hanya pada satu saja. Apa yang mau kita fokus? Kebenaran firman Tuhan. Karena kenyataan harus tunduk pada kebenaran firman Tuhan. Kita harus fokus hanya kepada Tuhan dan janji-janjinya. Sudah, tidak perlu fokus kepada yang lain. Fokus cuma bisa satu saudara. Gak bisa lihat kelemahan, lihat fakta, lihat Tuhan dan janjinya. Tidak bisa, harus satu kalau fokus. Yaitu fokus kepada Tuhan dan janji-janjinya. Kita lihat Abraham lagi ya. Abraham fokus pada janji Allah saudara. Dalam Roma pasal 4 ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, tidak ada dasar untuk berharap, udah semuanya sudah impossible, semuanya sudah mustahil. Tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya, beriman, bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Wah luar biasa ya, udah tidak ada pengharapan tapi Abraham percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut
Menurut apa saudara? Yang telah difirmankan. Kenyataan harus tunduk pada kebenaran. Abraham pegang kebenaran firman Allah. Allah mengatakan, menurut yang telah difirmankan Allah kepada Abraham, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu sebagai bintang, seperti bintang di langit, seperti pasir di laut. Janji itu dia pegang saudara. Fokus hanya kepada Tuhan dan janjinya. Itu Abraham. Sehingga semua janji Allah digenapi. Iman adalah keberanian untuk percaya dan mempercayakan diri kepada Tuhan. Tidak cukup cuma percaya. Iblis juga percaya dan gemetar dikatakan oleh firman Allah. Kita perlu percaya dan mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk masa depan, untuk apapun juga masalah yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Iman sebesar biji sesawi bisa memindahkan gunung. Gunung apa saudara? Apakah gunung tangguhan perahu kita suruh pindah? Gunung kesulitan kita. Gunung yang membuat kita menghalangi pemandangan kita tentang masa depan. Gunung-gunung yang menghalangi kita untuk melihat Allah dan kuasa-Nya. Gunung-gunung itu diusir dengan iman sebesar biji sesawi saja. Kecil sekali saudara. Biji sesawi itu kalau saudara ambil pensil ya. Kemudian saudara bikin titik di kertas. Hitam kan? Nah sebesar itu biji sesawi. Kecil banget, pohonnya memang besar. Tetapi yang dimaksud oleh Yesus adalah apa? Iman yang kecil gak apa-apa asal bulat. Biji sawi itu bulat saudara. Kalau kita lihat gambar-gambar virus corona itu banyak tentakelnya ya. Banyak kaki-kakinya begitu ya. Biarpun kecil, itu kecil kan sama-sama kecil. Bahkan tidak terlihat oleh mata manusia. Ini biji sawi masih kelihatan sama mata kita saudara. Setitik gitu, tapi bulat. Itu yang dimaksud saudara. Kita perlu punya iman yang bulat sama Tuhan. Tertuju fokus hanya kepada Tuhan dan janjinya. Karena dia Allah yang maha tahu. Itu iman yang berkenan kepada Bapa di surga. Dia punya drone saudara. Punya drone untuk melihat masa depan kita seperti apa. Dan dia sudah menyediakan masa depan yang cerah penuh harapan bagi saudara dan saya. Amin saudara. Tuhan tahu bahwa Petrus akan tenggelam. Tuhan sudah tahu karena dia maha tahu. Dan Tuhan tahu masa depan kita, apa yang akan terjadi dengan hidup kita. Tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah. Dia dahsyat, luar biasa, dia Allah yang maha tahu saudara. Sebab itu mari kita hanya fokus kepada Tuhan dan janji-janjinya. Butuh iman. Saudara Ibrani 12 ayat 2, saya sudah berulang kali bawakan ayat ini. Iman itu adalah inisiatifnya Tuhan, pemberian Tuhan dalam hati saudara dan saya. Iman dalam diri kita itu pemberian Tuhan. Dan dikatakan oleh Ibrani 12 ayat 2 bahwa dia yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Jadi iman yang kecil sebesar biji sesawi memindahkan gunung-gunung kesulitan. Tapi bulat, tetap tertuju kepada Tuhan. Tidak menyimpang ke kiri ataupun ke kanan. Seharusnya Petrus fokus hanya kepada janji Allah. Karena Petrus pernah mengalami angin badai itu. Ini bukan pertama kalinya dia mengalami angin badai. Petrus dalam Matius pasal 8 ayat 23-27 nanti saudara baca di rumah ya. Petrus pernah mengalami dan melihat Yesus meneduhkan angin ribut. Tuhan Yesus menghardik angin gelombang dan danau itu pun menjadi teduh. Dalam Matius pasal 8 ayat 27. Dan heranlah orang-orang itu yang melihat Yesus meneduhkan angin ribut. Orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Dia yang dimaksud dengan dia di sini siapa saudara? Dia adalah Yesus. Yesus yang saudara dan saya kenal. Dia yang mati tersalib di Bukit Golgota. Dan dia mengatakan bahwa, Yohanes mengatakan bahwa semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu secara pengetahuan, bukan perasaan, bukan mudah-mudahan, bukan semoga, bukan. Tahu secara pasti bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Saudara dan saya punya hidup yang kekal karena percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat. Dia yang sudah mati, bangkit pada hari yang ketiga dan naik ke surga menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Satu kali dia akan datang untuk menjemput saudara dan saya. Adakah iman di bumi ini? Apakah kita tetap masih dalam iman kita kepada Tuhan? Ya, kita sudah belajar rasa takut tadi, kemudian yang kedua butuh iman,
fokus hanya kepada janji Allah saja. Bagian yang ketiga, keputusan kita saudara. Keputusan Petrus untuk berkata, Tuhan tolong aku, Tuhan selamatkan aku. Itu seharusnya menjadi keputusan saudara dan saya. Tuhan tolonglah aku. Seharusnya Tuhan itu menjadi satu-satunya pengharapan kita. Seringkali kita berpikir, saya punya kenalan orang kaya, saya punya kenalan orang yang baik sekali pada saya punya kenalan orang yang punya kedudukan yang tinggi. Bermartabat, kedudukan yang tinggi, gampang untuk minta pertolongan dia karena rasanya setiap pintu akan terbuka kalau minta tolong dia. Pada waktu kita merasa kecewa karena tidak ada pertolongan dari manusia, kita menjadi sedih, kita menjadi marah, bahkan kadang-kadang marah sama Tuhan. Kok Tuhan tidak menolong saya? Padahal kesalahannya ada dalam diri kita. Kita tidak membuat Yesus satu-satunya pengharapan kita. Mengapa kita menempatkan Yesus terakhir aja? Kalau udah minta tolong orang gak ada, baru minta tolong Tuhan gitu. Itu kan keliru. Seharusnya dari mula-mula kita menghadapi masalah, kita pertama-tama kita minta tolong kepada Tuhan. Sehingga kita tahu bahwa Tuhan seharusnya menjadi prioritas utama kita untuk mencari tempat pertolongan buat kita. Saudara, kita lihat beberapa janji Tuhan ya. Tadi saya sudah katakan ya, ada lebih dari 7.000 janji Tuhan. Bahwa saudara dan saya baca, renungkan, deklarasikan. Saya cuma ambil 3 ayat aja saudara. Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut. Akulah yang menolong engkau. Jaminan saudara. Siapa orang yang bisa menjamin kita bahwa dia pasti akan menolong kita dalam segala keadaan. Mungkin dia mau menolong kita. Cuma dia tidak mampu. Karena kemampuan semua manusia adalah terbatas. Tapi Tuhan berjanji, jangan takut. Akulah yang menolong engkau. Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Wow, luar biasa. Setiap saya baca ayat ini, saya merasa Tuhan, engkau sungguh hebat. Engkau luar biasa. Engkau memegang aku dengan tangan kanan. Bukan tangan kiri, biarpun di dunia ini ada yang kidal ya saudara. Tapi kebanyakan kita kan tangan kanan ya. Tangan kanan itu tangan yang kuat. Dan itu dijanjikan oleh Allah bagi saudara dan saya. Dia memegang kita dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Satu lagi saudara. Mazmur pasal 37 ayat 23 sampai 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Jadilah orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menetapkan langkah kita. Dia ada untuk menolong kita. Ayat 24, apabila ia jatuh. Kita bisa jatuh saudara? Bisa, semua orang bisa jatuh kok. Pendeta juga bisa jatuh, apalagi kita ya jemaat. Apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Saudara, jatuh dalam dosa kita hanya perlu datang pada Tuhan karena selalu ada pengampunan dari Dia. Tapi ingat bahwa kita tidak pernah dibiarkan sampai tergeletak, menggelepar gitu ya. Tidak pernah saudara, itu janji Tuhan. Dan marilah kita akan pegang janji Tuhan. Karena itu Dia bisa diandalkan dalam semua masalah kehidupan kita. God is greater than any problem I have. Dia lebih besar daripada masalah yang kita hadapi. Petrus hampir tenggelam, tapi segera ditolong oleh Tuhan. Pasti ditolong, amin saudara? Colek dong kiri kanannya, bilang pasti ditolong. Jangan khawatir, jangan takut, pasti ditolong. Pasti sama seperti Tuhan menolong Petrus, Dia menolong saudara dan saya. Seringkali kita juga seperti Petrus, hanya melihat masalah tantangan hidup kita itu bagaikan badai gelombang yang hendak menenggelamkan kita. Ingatlah saudara, Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Dia tidak pernah berseberangan dengan kita. Dia ada dekat dengan kita. Tuhan tidak kejam, membiarkan kita sendiri. Ingat, kita jatuh tidak pernah dibiarkan tergeletak
atau menggelepar-gelepar seperti ikan ada di darat gitu. Gak pernah saudara. Itu janji Tuhan, pegang janji Tuhan ini. Tuhan tidak kejam membiarkan kita tenggelam dalam badai masalah hidup kita. Masih ada Tuhan. Amin. Masih ada mujizat Tuhan. Amin. Apapun juga saudara yang kita hadapi. Setiap kesulitan, masalah, tantangan hidup kita ada masa berlakunya. Ada kadaluarsanya. Semua ada akhirnya. Tidak ada kan. Ada penderitaan yang terus gitu. Penderita terus. Enggak. Pasti ada akhirnya. Tuhan menyelesaikannya bagi kita. Kita tidak mungkin ditinggalkan oleh Tuhan. Dia ada menyertai kita. Jelas Ibrani 13 ayat 5 mengatakan, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kau. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan kau. Itu janji Tuhan. Pegang saudara, pegang janji ini. Imani. Dan selalu berseru, Tuhan tolong aku. Kita sudah belajar, rasa takut ada penyebabnya dari luar, lewat mata, lewat telinga, hati-hati ya. Renungkan firman Tuhan aja pokoknya gitu ya. Ada penyebab juga dari dalam. Ada trauma masa lalu, minta Tuhan membebat hati yang terluka, menyembuhkan luka-luka hati kita. Saudara hidup takut akan Tuhan. Kagum, hormat dan taat kepada firman Tuhan. Kemudian kita sudah belajar butuh iman. Fokus hanya kepada Tuhan dan janjinya. Jangan fokus pada kelemahan, jangan fokus kepada kenyataan. Karena apa? Kenyataan harus tunduk kepada kebenaran. Ingat itu saudara, kenyataan apapun juga harus tunduk pada kebenaran firman Allah. Pegang firman Allah. Dan fokus hanya kepada janji Allah. Dan kita harus mengambil keputusan. Tuhan, tolonglah aku. Pesan Tuhan pada pagi hari ini adalah jika rasa takut itu datang, ingatlah. Kenyataan harus tunduk pada kebenaran firman Tuhan. Jangan berpegang pada kenyataan, jangan berpegang pada kelemahan, jangan fokus pada kelemahan, jangan fokus kepada kenyataan, tapi fokus kepada Tuhan dan janjinya. Butuh iman, fokus hanya pada janji Tuhan. Dan ambil keputusan untuk selalu meminta pertolongan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin saudara. Marilah kita menjadi pelaku firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Meteraikan dalam hati dan pikiran kami. Sehingga kami menjadi pelaku firman Tuhan dalam hidup kami sehari-hari, bahkan seumur hidup kami. Kami boleh fokus hanya kepada Tuhan dan semua janji-janji Tuhan. Bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Bahwa Engkau selalu ada menyertai kami. Bahwa Engkau selalu menyediakan pertolongan bagi kami apapun juga masalah yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman Tuhan dalam hati dan pikiran kami. Sehingga kami selalu mengambil keputusan. Kami teriak kepada Tuhan. Tuhan tolonglah kami dan Engkau pasti menolong kami. Terima kasih Bapa buat firman-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami peralaskan doa kami. Amin.